Oke teman-teman, sadar atau enggak, jaringan listrik kita tuh lagi mengalami transformasi yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar upgrade biasa loh, kita ini pada dasarnya lagi ngebangun semacam otak digital buat masa depan energi kita. Menarik kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau jaringan listrik yang ngasih daya ke semua gadget dan lampu di rumah kita itu bisa mikir? Nah, ini bukan lagi pertanyaan buat film fiksi ilmiah loh. Ini adalah inti dari revolusi yang lagi kejadian sekarang juga. Nah, biar kebayang kenapa kita butuh jaringan yang bisa mikir, coba kita lihat perbandingannya. Jaringan yang lama itu ya ibaratnya jalan satu arah. Listrik ngalir dari pembangkit ke kita, udah gitu aja. Tapi smart grid yang baru ini, wah beda banget. Ini jalan dua arah yang super pinter. Nggak lagi dungu dan reaktif, tapi jadi kuat, tangguh, dan bahkan bisa nyembuhin diri sendiri. Keren kan? Dan tentu aja, perubahan sebesar ini ngasilin sesuatu yang masif juga. Ledakan data. Jaringan listrik kita sekarang ini, tiap detiknya ngasilin informasi dalam skala yang ya ampun belum pernah ada sebelumnya. Dan data inilah yang jadi makanan atau bahan bakar buat si otak digital yang lagi kita bangun. Sebesar apa sih ledakan datanya? Gini deh, biar gampang bayanginnya, satu gardu induk aja, cuma satu loh ya, bisa ngasilin 5 terabyte data operasional tiap tahun. Itu banyak banget. Kebayangkan betapa besarnya data yang harus diolah? Nah, data energi ini tuh unik banget dan para ahli sering nyebutnya pakai kerangka 6V. Pertama, volume. Ya jelas, jumlah datanya bejibun dari jutaan sensor. Kedua, velocity alias kecepatannya. Datanya ini ngalir super kenceng, bisa sampai 60 sampel per detik. Ketiga, variety. Bentuk datanya macam-macam. Ada yang terstruktur kayak angka-angka dari sensor, ada juga yang nggak terstruktur kayak laporan cuaca. Terus ada veracity. Ini tantangannya. Gimana mastiin data yang kita dapat itu benar dan akurat. Lalu visibility. Ini soal gimana caranya kita nyatuin data yang tadinya kepisah-pisah. Dan yang paling penting tentu aja value. Gimana caranya kita ngubah semua tumpukan data mentah ini jadi sesuatu yang berguna. Oke, kita punya data segunung. Tapi data itu nggak akan ada gunanya kalau si jaringan ini buta dan tuli kan? Dia harus bisa merasakan apa yang terjadi di lapangan. Nah, disinilah peran sensor-sensor canggih. Sensor ini ibaratnya jadi mata, telinga, dan kulitnya si otak jaringan. Mereka lah yang nerjemahin apa yang terjadi di dunia fisik, di kabel-kabel listrik itu, jadi informasi digital yang bisa dibaca. Dan indera perasa ini ada 3 jenis utama. Ada yang namanya SCADA, ini kayaknya indera peraba yang standar buat monitor kondisi umum. Terus ada smart meter yang ada di rumah-rumah kita, gunanya buat ngitung tagihan sama bikin perkiraan beban. Tapi jagoannya di sini adalah PMU. Bayangin ini sebagai indera penglihatan super. Dia bisa ngambil sampel data sampai 60 kali per detik. Nah, kecepatan setinggi ini penting banget buat ngelihat masalah-masalah yang muncul dan hilang dalam sekejap mata. Sesuatu yang nggak bakal ketangkap sama sensor lain. Jadi kalau kita pakai analogi lagi, SCADA itu ibaratnya kita cuma dengerin detak jantung jaringan yang pelan dan stabil. Cuma ngasih gambaran sesaat, snapshot gitu, setiap beberapa detik. Cukup sih buat ngecek kondisi umum, tapi ya itu, kita nggak bisa lihat kalau ada masalah yang geraknya cepat banget. Nah, disinilah PMU benar-benar jadi game changer. PMU ini bukan lagi detak jantung, tapi udah kayak sistem saraf berkecepatan tinggi buat jaringan. Karena datanya sinkron pakai GPS, operator itu bisa ngelihat dinamika jaringan secara real time, bener-bener live. Ibaratnya kita beralih dari cuma ngeliatin foto-foto buram, jadi nonton video 4K yang super jernih. Perbedaannya jauh banget. Oke, jadi sekarang jaringannya udah punya indera yang canggih. Pertanyaan berikutnya, gimana kita ngolah semua data yang membanjir ini biar jadi kecerdasan? Nah, ini bagian serunya. Kita masuk ke bagian membangun arsitektur otaknya. Dulu itu, arsitektur otaknya agak ribet. Namanya arsitektur lambda. Bayangin aja, dia butuh 2 sistem yang jalan kepisah. Satu buat ngolah data lama yang lambat, satu lagi buat data real time yang cepat. Ini kayak punya otak kanan dan otak kiri yang kerjanya nggak sinkron. Repot kan? Nah sekarang kita udah pindah ke arsitektur kappa. Jauh lebih simpel dan elegan. Dia nganggap semua data, mau lama atau baru, sebagai satu aliran yang cepat. Jelas ini jauh lebih efisien dan cocok banget buat nangkap gangguan cuma dalam hitungan milidetik. Salah satu kemampuan paling krusial dari otak ini adalah refleks. Sama kayak kita, kalau ada bahaya, kita refleks menghindar. Nah, otak jaringan juga butuh itu.
Disinilah teknik AI yang namanya deteksi anomali masuk. Ini yang bikin jaringan bisa ngenalin masalah-masalah aneh yang benar-benar baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Terus gimana cara kerjanya? Sederhana tapi jenius banget. Gini, pertama AI-nya ini kita ajarin kondisi normal. Kita kasih dia data jaringan yang sehat terus-terusan, sampai dia pinter banget ngegambarin ulang kondisi normal itu. Nah, setelah pinter, AI ini kita suruh mantau data jaringan secara live. Begitu ada gangguan, pola datanya kan jadi aneh. Si AI ini langsung bingung, dia gagal ngerekonstruksi data aneh itu. Kegagalan ini yang disebut kesalahan rekonstruksi langsung jadi sinyal alarm. Cerdas kan? Oke, otaknya pinter, refleksnya cepet. Tapi itu aja ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena kita ngomongin infrastruktur yang super penting, jaringan listrik. Jadi otaknya nggak cuma butuh pinter, tapi juga butuh jazz, akal sehat. Butuh pemahaman tentang gimana dunia nyata ini bekerja. Dan ini poin yang paling penting, sekaligus paling ngeri. Model AI yang cuma belajar dari data ibaratnya kayak anak pinter tapi naif. Dia nggak ngerti hukum fisika. Akibatnya, dia bisa aja loh bikin prediksi yang secara fisik itu mustahil. Contohnya kayak bilang, kita bisa menciptakan energi dari nol. Ini kan melanggar hukum alam semesta. Nah, untuk jaringan listrik, resiko semacam ini jelas nggak bisa kita tolerir sama sekali. Lalu solusinya gimana? Kenalin, namanya PJDL atau Pembelajaran Mendalam Berpanduan Fisika. Ini adalah AI hibrida yang jenius banget. Cara kerjanya, dia ngegabungin dua hal. Kemampuan AI buat ngenalin pola data yang rumit, dan aturan main dasar dari hukum fisika. Jadi pas lagi latihan, kalau si AI ini bikin prediksi yang ngaco, yang nggak mungkin secara fisika, dia bakal langsung dihukum atau dikoreksi. Cara ini ibaratnya ngasih si AI akal sehat yang tadi kita butuhin. Dan hasilnya luar biasa. Coba lihat grafik ini. Ini simulasi serangan cyber, di mana ada data palsu yang sengaja dimasukin ke sistem. Akurasi AI biasa yang di kiri langsung anjlok, dia ketipu. Tapi model yang udah dibekali akal sehat fisika ini, yang di kanan, performanya tetap stabil, bahkan 93% lebih akurat. Kenapa bisa gitu? Ya karena dia langsung sadar kalau data palsu itu nggak masuk akal secara fisika. Dia punya semacam filter internal buat nolak informasi bohong. Punya otak digital yang super canggih ini tentu ada konsekuensinya. Kita harus bisa melindunginya. Jadi, tantangan besar berikutnya adalah soal keamanan siber dan, yang nggak kalah penting, privasi data kita semua. Cara lama yang selama ini dipakai itu gini, data Anda yang jalan-jalan, maksudnya semua data sensitif soal kapan Anda nyalain AC, kapan Anda nonton TV, dari smart meter di rumah, itu semua dikirim ke server pusat buat dianalisis. Jelas, ini bikin data privasi kita jadi rentan banget kan? Nah, sekarang ada cara baru yang jauh-jauh lebih aman. Konsepnya dibalik. Bukan datanya yang jalan, tapi model AI-nya yang jalan-jalan. Jadi model AI-nya yang datang ke smart meter di rumah Anda buat belajar di sana. Hasilnya, data pribadi Anda nggak pernah keluar dari rumah Anda. Aman. Teknologi canggih di balik ini namanya federated learning. Anggap aja ini kayak kerja kelompok yang super aman. Model AI pusat bisa jadi pintar dengan belajar dari banyak perangkat, termasuk meteran Anda, tanpa perlu ngintip data mentah pribadi Anda sama sekali. Jadi kecerdasan didapat, privasi tetap terjaga. Oke, jadi mari kita rangkum sebentar perjalanan kita ngebangun otak digital ini. Pertama, kita butuh indera, yaitu sensor berkecepatan tinggi kayak PMU. Kedua, kita butuh jalur saraf yang efisien, yaitu arsitektur Kappa. Ketiga, kita butuh kecerdasan hibrid yang nggak cuma pinter data, tapi juga ngerti fisika. Dan terakhir, kita butuh sistem keamanan yang canggih, seperti federated learning, buat ngelindungin privasi kita semua. Jadi, otak baru jaringan listrik kita ini nggak statis. Dia terus belajar, setiap detik, setiap hari. Pertanyaan terbesarnya sekarang bukanlah apa yang bisa dia lakukan hari ini, tapi dengan kemampuan belajar yang tanpa henti ini, apa saja hal-hal luar biasa yang akan bisa dilakukannya di masa depan. Ini adalah sesuatu yang layak kita renungkan.